Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Coba dibayangin sebentar, Anda lagi duduk santai, ngopi mungkin, terus tiba-tiba, bam, muncul satu ide aplikasi AI yang gila banget di kepala Anda. Saking kerennya, Anda ngerasa ini bakal ngerubah dunia. Anda udah kebayang fitur-fiturnya, logonya, sampai cuan yang bakal ngalir. Tapi, tunggu dulu. Aplikasi ini kan belum pernah dibikin, belum pernah dites, apalagi punya user. Bener-bener cuma ada di imajinasi Anda. Nah, pertanyaannya sekarang, di dunia nyata, seberapa besar sih nilai bisnis dari ide yang katanya brilian ini? Jujur aja, pertanyaannya adalah, apakah teknologi ini udah siap dijual, dan apa iya ada investor yang mau ngeluarin duit buat ide itu sekarang juga? Jawabannya, ya mungkin bikin agak patah hati sih. Kenyataannya, nggak semua teknologi itu siap buat langsung nyebur ke pasar. Cuma karena idenya kedengaran revolusioner di kepala Anda, atau pas lagi cerita-cerita sama temen, bukan berarti ide itu udah layak dapat kucuran dana. Ada jurang yang dalam banget antara sekedar ide yang keren dengan produk yang siap jualan. Terus gimana cara kita ngejembatenin jurang ini? Nah, kita butuh satu alat ukur yang super spesifik. Dan disinilah kita kenalan sama konsep yang namanya Technology Readiness Level, atau biasa disingkat TRL. Ini bakal jadi kompas utama kita. Jangan mikir ini cuma teori akademis yang ngebosanin ya. Ini benar-benar metode nyata yang dipakai buat ngukur tingkat kesiapan teknologi Anda sebelum dilempar ke pasar. Lewat TRL ini, kita bisa tahu apakah konsep Anda itu masih berupa ide rapuh, apa udah jadi prototipe yang bisa jalan, atau emang udah benar-benar matang dan siap dipakai sama pelanggan. Nah, alat inilah yang bakal ngasih kita jawaban pastinya. Biar lebih gampang mahaminnya, hari ini kita bakal ngebahas kenapa TRL itu penting banget, terus kita bakal bedah perjalanan 9 langkahnya, ngelihat alur visualnya, ngebahas studi kasus di dunia nyata, dan pastinya kaitan antara TRL sama komersialisasi. Oke, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih kerangka kerja ini penting banget buat dipahamin? Sebenarnya ada 4 alasan utama kenapa Anda wajib banget paham TRL. Pertama, ini bakal nekan risiko kegagalan secara drastis. Maksa masukin teknologi yang belum matang ke pasar itu sama aja kayak bunuh diri. Kedua, TRL ngebantu banget buat ngambil keputusan bisnis. Proyek ini layak lanjut atau harus di-stop. Ketiga, dan ini yang paling disukai para founder, TRL itu ngebantu narik investor. Ingat ya, investor itu nyari kesiapan yang bisa dibuktiin, bukan sekedar ide mind-blowing yang kepikiran pas Anda lagi mandi. Mereka pengen tahu persis uang mereka tuh masuk di tahap mana. Dan yang keempat, ini jadi semacam roadmap atau panduan pengembangan, biar Anda tahu persis langkah apa yang harus diambil abis ini. Nah, sekarang kita masuk ke perjalanan 9 langkahnya. Kita pecah jadi 3 fase ya. Pertama, fase konsep. Ini fase yang paling awal dan rapuh banget. Di TRL 1, kita cuma punya prinsip dasar. Bener-bener murni, belum ada wujudnya. Ide aplikasi AI yang kita obrolin di awal tadi, nah posisinya persis di sini. Terus kita naik ke TRL 2, formulasi konsep, di mana solusinya mulai kebayang sedikit-sedikit. Masuk ke TRL 3, kita mulai ngebuktiin konsep itu lewat eksperimen awal yang masih sangat sederhana. Di titik ini, aplikasi Anda sebenarnya belum bisa ngapa-ngapain, cuma sekedar teori atau coret-coretan di atas kertas saja. Lanjut, kita masuk ke transisi yang super kritis, fase pengujian. Di TRL 4, kita ngelakuin validasi di lab. Artinya, Anda udah punya prototip sederhana, tapi tesnya masih di tempat tertutup yang terisolasi. Geser ke TRL 5, prototip tadi mulai dites di lingkungan yang lebih relevan dan ngedekatin kondisi asli, meskipun masih terbatas. Nah, tolong garis bawahi bagian ini. TRL 6, pengujian prototipe, ini adalah momen make it or break it. Di sini, prototipe Anda udah bener-bener jalan dan dites di skenario nyata. Ini tuh lompatan yang monumental banget, karena teknologi Anda nggak lagi diam di lab yang aman, tapi mulai ngerasain kerasnya dunia nyata. Habis ngelewatin ujian berat itu, barulah kita nyampe di fase realita. Ini tuh pendakian puncak yang penuh kemenangan. TRL 7, sistemnya udah didemonstrasiin di lingkungan operasional yang sebenarnya, dan ini posisinya udah hampir komplit. Masuk ke TRL 8, sistem Anda resmi dinyatakan lengkap dan siap tempur. Dan puncaknya, TRL 9, sistem aktual. Ini artinya, inovasi yang tadinya cuma sebatas ide ngawang di kepala Anda, sekarang udah benar-benar dipakai sama orang banyak dan resmi jadi sebuah produk nyata di pasaran. Keren banget kan? Biar lebih kebayang lagi, mari kita lihat alur visualnya. Kalau 9 langkah akademis tadi kita peras jadi satu alur yang lebih simpel, bentuknya kira-kira bakal kayak gini. Kita mulai dari sebuah ide. Ide itu kemudian dimatengin jadi konsep. Habis itu, konsepnya dibangun jadi prototipe. Terus, ya harus diuji. Setelah lulus uji, dia diintegrasikan jadi sistem yang utuh, sampai akhirnya mekar jadi sebuah produk. Kelihatannya sih ngalir dan simpel ya, tapi percayalah, di setiap transisi itu ada kerja keras luar biasa yang harus benar-benar terukur. Terus penerapannya di dunia nyata kayak gimana? Kita bahas di bagian studi kasus.
Coba kita ambil contoh sebuah startup yang lagi bikin aplikasi baru. Pas mereka baru punya ide aja, itu mutlak TRL 1. Terus mereka mulai ngedesain UI atau tampilan layarnya, nah itu naik ke TRL 2. Pas aplikasinya udah jadi prototipe awal dan bisa dipencet-pencet sendiri sama developernya, itu masuk TRL 4. Terus mereka ngajak orang luar buat ikutan pengujian beta, nah ini nih yang namanya TRL 6. Sampai akhirnya aplikasi itu mejeng di App Store dan digunakan secara luas sama ribuan orang, barulah mereka resmi nyentuh puncak tertinggi, yaitu TRL 9. Sekarang coba kita balik ke ide aplikasi AI yang di awal banget tadi. Kalau dijabarin, perjalanannya bakal kayak gini. Pas Anda lagi sibuk baca-baca jurnal buat ngelakuin riset AI, Anda masih di TRL 2. Terus Anda mulai ngelatih model AI itu di laptop Anda, itu TRL 4. Waktu modelnya udah dibungkus jadi aplikasi AI dan mulai dites langsung di HP, itu TRL 6. Dan pas aplikasi itu udah resmi dijual dan dipakai secara massal sebagai produk AI, boom. Selamat, Anda nyampe di TRL 9. Jelas banget kan sekarang, gimana teknologi itu tumbuh perlahan tapi pasti dari tahap ke tahap? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kaitan antara TRL dan urusannya sama komersialisasi. Fakta bisnisnya tuh nggak bisa didebat. Kalau teknologi Anda masih nongkrong di TRL 1-3, jujur aja lupakan dulu deh soal bisnis. Anda benar-benar belum siap. Masuk ke TRL 4-6, Anda ada di tahap pengembangan. Di sini Anda emang udah mulai butuh modal buat kebangun, tapi barangnya belum bisa dijual. Nah, barulah pas Anda nyentuh TRL 7-9, Anda resmi masuk ke zona di mana teknologi Anda itu siap dikomersialisasikan. Kelihatan banget kan bedanya di tiap fase? Jadi gini, momen ahanya ada di sini. Kalau Anda beneran niat mau ngebangun startup, mau masuk pasar dan mau nyari pendanaan yang serius, idealnya Anda itu harus mulai start di TRL 6 ke atas. Kenapa? Karena di level ini Anda udah nggak sekedar jualan janji atau teori. Anda udah punya prototipe yang beneran kerja di skenario nyata. Buat bisnis teknologi, TRL 6 ini adalah sweet spot yang paling pas buat mulai unjuk gigi cara agresif. Tapi sayangnya, masih banyak banget orang yang kejebak sama ilusinya sendiri. Biasanya nih, banyak mahasiswa atau calon pengusaha yang lakuin kesalahan fatal ini. Mereka mikir kalau punya ide brilian, itu otomatis artinya bisnisnya udah siap jalan. Mereka nggak sadar kalau teknologi itu punya tahapan pertumbuhan yang lumayan panjang. Ujung-ujungnya apa? Mereka nuntut pengen cepet-cepet dapat duit atau monetisasi instan, padahal produknya aja masih di tahap lab. Wah, kalau udah gini sih, itu namanya resep instan menuju kegagalan. Biar pemahaman kita hari ini makin matang, kita kunci pakai satu mini case study terakhir yang pasti sering kita alamin. Aplikasi parkir pintar. Pas Anda lagi muter-muter susah nyari parkir terus batin, kayaknya harus ada aplikasi buat ginian deh. Nah, itu murni TRL 1. Terus Anda ngoding, bikin prototipenya di kamar, itu naik ke TRL 4. Lanjut, Anda kerjasama bareng pihak kampus buat uji coba langsung di lahan parkir mereka. Nah ini dia TRL 6 yang jadi titik kritis tadi. Dan akhirnya pas sistem Anda itu dipakai secara komersial di semua mall dan gedung di kota Anda, barulah inovasi itu resmi nyentuh TRL 9. Oke, mari kita rangkum poin-poin terpenting yang wajib Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini. Pertama, ide bagus saja itu nggak akan pernah cukup. TRL ngukur kesiapan asli dari teknologi Anda secara objektif. Kedua, kita juga jadi tahu kalau nggak semua teknologi itu siap buat dikomersialin, dan maksain jualan di fase awal cuma bakal bawa petaka. Ketiga, pakai kerangka kerja TRL ini benar-benar bisa memangkas resiko bisnis Anda secara masif. Dan terakhir, rumus mutlaknya, makin tinggi level TRL Anda, berarti makin tinggi juga tingkat kesiapan Anda buat narik untung di pasar. Nah, sekarang saya pengen ngajak Anda mikir sejenak. Coba deh lihat layar HP atau laptop Anda sekarang. Ambil satu aja aplikasi yang lagi kebuka. Berdasarkan 9 langkah perjalanan yang baru aja kita bedah, kira-kira aplikasi itu ada di level TRL berapa pas awal dibikin. Dan sekarang posisinya di mana? Coba biasain insting Anda buat ngidentifikasi tingkat kesiapan teknologi di sekitar Anda. Percaya deh, ini bakal ngerubah total cara Anda ngelihat sebuah inovasi dan peluang bisnis selamanya. Sebagai penutup di sesi kita kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran mendalam ini. Kemenangan di pasar itu seringnya bukan milik mereka yang punya teknologi paling canggih atau paling futuristik di atas kertas. Pasar itu dimenangin sama mereka yang mastiin teknologinya benar-benar siap, udah teruji, dan bisa diandelin 100% sama penggunanya. Jadi, sebelum Anda capek-capek ngejual ide Anda, pastiin dulu seberapa siap si ide itu sebenarnya. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.